Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulzilatun Nabawiyah dari jurusan Tadris Matematika dengan mata kuliah Pendidikan Filsafat Matematika. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penemu konsep dasar dalam matematika. Siapa saja penemu konsep dalam matematika? Ada beberapa tokoh penemu konsep dalam matematika. Yang pertama yaitu René Descartes, yang dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Tours, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika, yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie, yang diterbitkan tahun 1637. Di dalamnya ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat, pada tahun 1601 sampai 1665, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. 2. Sir Isaac Newton lahir di Woolsthorpe by Colsterwood, Lincolnshire, pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Pada tanggal 25 Desember 1642 sampai 20 Maret 1726 adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Salah satu karyanya yaitu bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687. Dalam buku ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Ia membuktikannya dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Selain itu, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. 3. Gottfried Wilhelm Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen, pada tahun 1646. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Pada tahun 1661, Leibniz mendaftarkan diri di Universitas Leipzig dan kuliah filsafat pada ahli teologi Johann Adam Scherzer dan teoretikus filsafat Jacob Thomasius. Kemudian pada tahun 1663 ia berubah universitas.
sekarang di Universitas Jena untuk belajar lebih lanjut di bawah ahli matematika, fisika, dan astronomi Erhard Wigel untuk membedah pemikiran Pythagoras. Pada usia 20 tahun, ia ingin promosi dalam bidang doktor hukum, namun para profesor Leipzig menganggapnya terlalu muda. Kemudian Leibniz pergi ke Neuburg untuk belajar lebih lanjut di Universitas Altdorf. Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral kepadanya. Sama halnya dengan lambang-lambang baku dan untuk turunan dan integral, istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten dari untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya. Kalkulus berkembang jauh lebih cepat di daratan Eropa daripada Inggris, sebagian besar disebabkan oleh keunggulan perlambangannya. 4. Karl Weierstrass lahir sebagai warga Jerman. Weierstrass pernah belajar hukum di Universitas Bonn, tetapi gagal memperoleh gelar sebagian karena kelakar minum birnya. Ia lulus ujian negara untuk menjadi guru dan mengajar selama 15 tahun dalam hal mengarang dan olahraga senam. Selain mengajar, Weierstrass mempelajari matematika di malam hari. Weierstrass menciptakan karya dalam bidang matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkan memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute Berlin dan Universitas Berlin. Dari sana pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Di dalam bidang matematika, Karl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. 5. Maria Gaetana Agnesi merupakan salah satu seorang dari dua nama wanita yang muncul dalam daftar nama kehormatan kalkulus. Ia merupakan anak pertama dari 21 saudara yang dilahirkan di keluarga Italia kaya dan terpelajar dan mempunyai ayah seorang matematikawan. Ia adalah seorang anak yang luar biasa kepandaiannya. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. 6. Josiah Willard Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia merupakan orang Amerika pertama yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus. Ia ditawari menjadi mahaguru dalam fisika matematis di Yale dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih terkenal dengan karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Lebih tepatnya pada penggunaan metode vektor. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, E.B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vector Analysis. 7. Georg Friedrich Bernhard Riemann, hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Ia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan banyak karya matematika, akan tetapi karyanya berkualitas dan dalam. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam
yang sekarang ini disebut dengan topologi. Dalam geometri, ia memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. 8. Leonhard Euler lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah Paul Euler, seorang pastor Calvinisme. Ibunya adalah Marguerite Breucker, anak dari seorang pastor. Di usianya yang ke-13 dia mendaftar di Universitas Basel. Dan pada tahun 1723 dia menerima gelar Master of Philosophy karena membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Euler dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme pada tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Leonhard Euler menyumbangkan tulisan dalam 75 buku tentang matematika. Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden, yaitu memperkenalkan sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli, memperlihatkan bahwa E dan E kuadrat adalah tak rasional, dan menemukan hubungan dari E pangkat I akar sama dengan min 1. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma pada tahun 1729 serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. 9. Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus setelah Newton dan Leibniz. Kedua saudara ini bersaing dengan penuh semangat dan sengit demi sebuah pengakuan. Walaupun demikian, mereka tetap saling berkomunikasi, bahkan mereka juga berkomunikasi dengan Leibniz tentang matematika. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Guillaume F.A., mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karyanya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal, Leonhard Euler. 10. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan belajar di École Polytechnique. Selama karirnya dia menjabat mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan matematisnya cemerlang dan banyak jumlahnya. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya, Gauss, Abel, dan Bolzano mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.